Kita akan ngobrol mengenai tembakau dan linting bersama Boy Nata. Anjing formal. Eh, Kok formal anjing? Biasa Boy, ngikutin zaman YouTube. Kenapa Boy suka kasturi Boy? Karena mau ini jadi orang Lombok. Anjing, Mantap. pacarmu itu bukan orang Lombok Boy. Tapi nggak apa-apa Boy. Ini nggak ada skripnya boy. Iya. Jadi kita kalau dihadapkan di kamera ini kayak seolah-olah apa ya, harus hati-hati ya. Iya ngomongnya. Bener Boy, hati-hati dan Harus kita tabrak. Tabrak nggak? tabrak lah, gas pokoknya gas Boy. Ngalir aja. Iya. Dan kayak YouTube yang lain Boy. Ada krunya, ada apa itu nggak bagus Boy. Bagus boy, mensejahterakan. Iya sih bagus. Bisa. Oke. Apa nih, ngomongin apa nih? Biasa tembakau Boy sama linting. Kan sekarang nih linting ki sedang apa ya, kayak naik daun lah Boy. Biasanya sering ditemuin tuh orang tua, ya kan? Tapi anak muda udah banyak yang linting Boy. Dan juga jualan juga sih, cara online terutama. Ya. Tapi ya khusus nih yang jualan online, jangan sampai merugikan pembeli, itu aja pesennya. Nipu Kalau ya ya, nipu. Kalau tembakaunya ya cukup bilang gitu, jangan dibuat-buat. Terutama yang kasturi nih banyak banget nih. Nah ini pencinta kasturi. Gimana Boy pendapatnya Boy? Kenal kasturi itu 2015. Itu nggak sengaja, nggak ada searching kasturi kenapa, tapi pertama kali nyoba tembakau di Jogja itu ya tembakau yang kayak yang katanya mirip di Samsu, Marlboro itu beli di Tugu, salah satu toko legendaris itu. Nah karena mungkin lidahnya bosan dengan tembakau yang Lokal juga ya. Yang katanya oh ini ada sausnya mas gitu. Wah sih. Udah cari yang murni gitu. Oke. Nah, searching lah tembakau murni tanpa saus, ketemu paling atas tembakau Lombok kasturi. Tak baca deskripsinya, lengket dengan getah kata dia. Nah, akhirnya ada informasi untuk diarahkan ke WA. Tak WA, aku kan layaknya pembeli. Kepo, langsung beli sekilo boy. Banyak Karena coy. tidak tahuan gitu, beli sekilo. Oke Boy. Karena tidak tahuan beli sekilo. Padahal kalau pengisap pemula itu ya beli on dulu lah. Iya, itu sekilo boy. Sekilo itu dapat harga 2,5 saat itu. Oke. Masih 2,5 itu sudah sama ongkir. Sampai ke Jogja, kesan pertama ngisap kasturi itu dibilang ringan juga nggak ringan banget, dibilang berat malah enggak gitu. Jadi kayak soft terus kayak di tenggorokan itu nggak pecah, jadi masuknya bulat. Nah itu kesan pertama. Dari situ aku langsung kayak Cocok nih. Ini aku banget nih. Aku banget bro. Bisa aku banget gitu. Nah terus akhirnya teman-teman dulu kan masih ngontrak gitu, teman-teman pada heran, wah tembakau apa Nat gitu. Coba. Teman-teman ketagihan juga, sampai ada yang pernah mau beli, aku nggak jual, aku bilangin kalau mau ambil aja ya gitu. Akhirnya aku ketagihan, pokoknya banyak itu ya. Saat itu dibuka lapak. Ternyata dibuka lapak dulu tahun 2015 banyak yang jual tembakau. Saat itu sudah banyak, sampai ada tembakau gorila. Iya, tahu. Gila Gila itu tembakau gorila.
bisa dijual di online karena belum keluar undang-undangnya. Terus habis tembakau aku pesan berkelanjutan sampai akhirnya aku dapat kortingan. 200 mas sekilo, udah sama ongkir, bersih tuh, nggak ada tambahan. Nah dari situ aku nggak juga yang kayak pecinta penikmat apa ya, sekedar ngisap karena itu tadi, karena udah bosan dengan tembakau yang katanya ada sausnya gitu. Dan saat itu dari awal terbiasa emang nggak pakai cengkeh. Nah karena Kasturi gaya ngisapnya tanpa cengkeh langsung. Oke. Singkat cerita aku berlangganan Kasturi itu dari 2015 sampai akhirnya di 2018 ditawarin sama yang orang Lombok itu yang langgananku. Oke. Coba mas usaha tembakau, kembangin di Jogja. Ya udah akhirnya aku pesan ya sampai sekarang deh. Tetap tembakau boy. Reseller tembakau Kasturi. Oke. Gitu. Ini reseller nih. Kasturi asli. Kasturi asli. Banyak yang lain juga. Nah itu Kasturi. Tanpa menjatuhkan ini ya, tanpa menjatuhkan teman-teman yang lainnya, teman-teman penjual Kasturi yang lain. Oke. Aku juga nggak bisa bilang tembakau Kasturiku bener-bener asli getah. Tapi salah satu bukti konkretnya ketika aku sekarang beli tembakau Kasturi, aku pasti nyuruh temanku yang asli Lombok buat nyobain lidahnya. Iya. Gimana nih, ada gulanya atau enggak? Karena biasanya campurannya yang bikin lengket tuh gula. Oke ya. Karena madu itu mahal, jadi air gula aja udah. Air gula. Selain Kasturi itu apa lagi boy? Maksudnya yang pas ya di lidah gitu. Nah ini apalagi nih? Ini Entah Aceh, entah itu Papua, atau tembakau lokal Jogja juga, atau Temanggung, Semarang itu, Jawa Timuran. Nah jadi ada ceritanya nih. Gimana boy? Aku tuh baru ini, jadi kayak kaget juga. Wah ternyata cuman karena punya teman yang sesama suka tembakau, bisa dapat jaringan baru gitu. Oke. Nah saat itu kan sama anak-anak isi gitu. Siap. Sama anak-anak teaternya. Ternyata ada yang dari tembakau Madura, katanya tembakau bakeong. Ya, bakeong. Aku coba tuh. Wah gila boy. Keren ya boy. Lebih kayak nyemil. Oke ya. Lebih kayak nyemil. Jadi kamu habis sebatang itu pengen lagi. Lebih kayak nyemil. Secara getah nggak ada, tapi itu nggak pakai saus. Getahnya sedikit gitu, nggak kayak Kasturi lengket banget. Cuman itu favorit kedua lah setelah Kasturi gitu. Nah dari situ ketemu teman lagi, tukar-tukaran tembakau Sopeng dari Makassar. Sopeng. Itu medianya kalau yang belum tahu, Sopeng itu dibakar ya boy ya. Dibakar tembakonya dalam bambu. Jadi itu harganya ya lumayan lah buat campuran. Lumayan enak. Belinya kepingan ya. Tapi ada juga yang nakal gitu. Gurih sih Sopeng tuh, gurih. Sopeng. Terus gimana boy? Suka gayo nggak boy? Nah, tembakau gayo. Aceh. Oke. Bukan yang asli ya boy ya, asli hijau sana gitu. Kesan gayo pertama kali. Jadi dulu kan waktu aku reseller tembakau Kasturi itu 2018. Sebenarnya gayo udah beredar. Iya. Tapi masifnya masih di daerah-daerah Jakarta. Iya. Jogja belum. Nah aku pertama kali beli gayo itu di toko online Shopee. Masih belum diblokir. Ya. Sekarang nggak diblokir, tapi ada HP tertentu kayak iPhone bisa ngakses tembakau di Shopee. Nah aku beli gayo itu, baca deskripsinya,
Katanya mirip sekali seperti ganja gitu. Wah, penasaran kan, akhirnya aku beli. Oke, mantap. Cuman pasti yang nggak aku suka itu ya karena teksturnya terlalu pecah, terlalu kering. Iya. Karena aku kebiasaan tembakau yang basah kayak kasturi gitu. Ya kesan pertama itu, dan nggak bikin ketagihan boy, masih tetap kasturi. Masih tetap kasturi boy. Jadi kayak biasa aja, gayo biasa aja. Nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Pernah juga dapat gayo tuh yang apek boy. Apek. Wah, jadi bikin enak. pusing. Iya. Ternyata gayo itu ya harus segera dihisap dan dihabiskan. Nggak bisa kecuali tiap hari kamu setelah pakai gayo masukin kulkas. Ya. Ya anak kos siapa sih yang punya kulkas boy? Iya boy. Kecuali ibu kosnya yang baik ya. Ya boy ya. Siapa? Kita boleh gitu akses peralatan kos. Itu sih kalau setahu penyimpanannya. Iya. Kenapa boy? Tembakau sekarang itu maksudnya lagi masif nih boy di pasaran, tembakau ya khususnya, entah itu tembakau whisky semacam mangga gitu, avocado dan lain sebagainya, itu masif banget nih boy. Setiap toko yang ada di Jogja terutama boy, beberapa toko yang di Jogja yang udah punya nama lah, dia setiap jam 7 habis sisa itu boy selalu banyak boy pembeli. Kenapa gitu boy? Apa di tengah-tengah kondisi yang lagi merana ya, adanya covid atau gimana boy? Nah kalau aku ini boy apa, mungkin dataku kurang tapi semoga terjawab. Tembakau rasa flavor yang macam-macam kayak ada rasa buah-buahan gitu, itu pertama kali brandnya Paprika boy. Paprika, paguyuban, perokok, kawung. Oh kawung, iya ya. Paprika. Anjir siapa sih namanya? Jadi nggak settingan loh ya, karena lupa ini. Enggak. Harusnya bisa di-cut ini biar aku ingat dulu. Aduh jangan boy, nggak usah boy. Nggak bisa nge-cut. Oh ya ada pencetusnya Paprika itu kalau nggak salah. Nah dengan upaya memfasilitasi anak muda yang saat itu mengenalnya, oh ngelinting nih gayanya orang tua ya, itu anak muda nggak bisa nih ngisep tembakau yang kayak tradisional gini nih, nggak cocok di lidah. Akhirnya dihadirkanlah yang rasa-rasa. Boom, melejit Paprika. Ya seperti bisnis pada umumnya boy. Ketika ada satu patron, yang lain ngikutin gitu. Ya nggak ada yang salah gitu. Ada upaya-upaya di sana. Ya mungkin itu sih boy kalau tembakau rasa. Nah ya nggak tahu juga. Karena aneh juga, aku kan dulu sempat ngepot, tapi nggak nge-vape, ngepot yang U-pot itu. Ya tetap tembakau aku sih pada akhirnya. Aduh, tetap tembakau. Bingung juga gitu karena tapi berhasil. Berhasil kalau secara kebiasaan. Karena aku kalau ngerokok pabrikan, nggak hemat boy. Sampai aku tuh kebingungan apa sih rokokku tuh. Biasanya kan orang tuh ada tuh yang ya kok surya sempurna. Aku tuh enggak. Kalau uangku lagi nggak ada, batangan surya pun jadi gitu. Cari rokok yang paling murah, aroma pun jadi. Tapi sempat bertahan lama di Magnum hitam. Magnum boy. Sensasi ini loh. Tek. Oke. Terus cuman di tahun berapa itu? 19 akhir mau ke awal 2020. Bingung. Akhirnya aku pengen hemat kayak gitu, Aku beralih ke U-pot boy. Dan itu berhasil, sebulan aku nggak ngerokok.
Cuman itu tadi, aku ini pendapatku gitu, tanpa menyinggung pemakai rokok elektrik ya. Ya kalau pendapatku, sensasi tembakau beda boy. Iya emang beda boy, pernah aku ngerasain boy. Cuman minjem sih boy, mau beli nggak bisa gitu boy, ya udah pinjem aja. Tapi lebih yang utama tetap tembakau boy, tradisional. Sekaligus memperdayakan petani boy. Nah itu maksudnya ada upaya-upaya kayak mungkin anak-anak yang pengen nge-vape atau ngepot itu rokok elektrik itu, pengen ngerasa-rasa, akhirnya ada inisiatif dari orang yang peracik tembakau menghadirkan rasa juga. Iya. Nggak masalah sebenarnya, nggak masalah kalau bisa berdampingan ya, tanpa saling menjatuhkan ya, kenapa tidak. Jelas itu tadi. Itulah boy. Ya gini boy, terus gimana boy, pernah ngerasain tembakau kesehatan kayak Toeh, Malang, Dip kalau nggak salah itu, tapi kurang tahu Dip itu tembakau mana. Tapi itu jenisnya kayak jenis pertama kesehatan. Kali aku cari rokok herbal itu sin gak enak boy. Iya, rempah-rempahnya terasa. Rempah-rempahnya terasa, cuman apa ya, kayak gak enak aja, gak enak dan mahal. Maksudnya mahal, nggak cocok di kantong gitu. Kalau udah mahal nggak enak, meskipun itu rokok herbal, nggak ada kesan puas. Iyalah boy. Nah itu tadi, ketimbang aku pernah dikasih rokok handmade herbal katanya dari Bali. 10.000 5 batang. Tapi itu limited edition, cuman sempat pesan 3 kali, itu 2016. Boy itu enak itu, ada semi ganjanya boy, asik. tapi cuma 3 kali pesan terus habis, nggak tahu. Itu termasuk legal kalau sekarang, karena handmade dan nggak pakai cukai gitu. Oh nggak pakai cukai. Sekarang udah cukai semua ya rata-rata. Ya rata-rata udah cukai semua. Apalagi yang ada labelnya itu kayak toko atau apa itu cukai. ST boy, kembali ke ST nih, kita lanjut ke ST. ST favorit. ST itu saya tentrem yang belum tahu, itu rokok Jombang. Jadi lucunya tuh gini boy, pertemuanku sama ST itu lucunya gini. Aku kan di pikiranku saat itu tembakau lengkap, rokok lengkap itu hanya ada di Tugu. Nah jadi aku tuh nggak memperhatikan ini nih namanya sehat tentrem. Aku cuma lihat ada bungkus rokok coklat kemerahan panjang, wah unik nih, aku kayak gitu masih unik nih, aku beli masih harganya 34. Harganya 34 masih, aku beli, aku rasain kok kayak ini ya, kayak kerasa di kepala juga boy. Kalau aku mungkin pertama kalinya gitu, kerasa di kepala, tapi kok mahal, 12 batang aja, cuman sekali belinya. Nah pas aku main ke anak-anak teater isi lagi, rata-rata semua anak teater isi itu sampai sekarang isapannya ST. Anjir orang kaya boy. Isi ternyata kaya ya. Gila, kaya isi kaya. Kenapa, aku tanya kan, kenapa ST? Wah ini bisa menenangkan pikiran. Siap. Gila. Akhirnya dari situ nggak juga aku pemakai ST yang normal, yang stabil, enggak, sesekali kalau pengen, tapi mujarab boy. Aku tuh pernah migrain gitu, sering mengalami migrain, telat makan migrain, sok mikir yang kuat-kuat migrain. Iya sok mikir tuh, filsuf boy, padahal apa sih yang dipikirin? Iya nggak ada ya. Iya nggak ada, sok mikir. Nah aku coba ST itu, ini bukan promosi ya. Hilang boy migrainnya boy. Anjir kerennya ST ya. Keren itu tuh,
pengalaman gue sih terbukti sih. Aku pertama SD itu boy RPE juga boy. Rose paling eco. Ya Rose paling itu waktu Mas Kedung itu main ke Sekre. Kedung Romansa. Iya Kedung Romansa. Yang belum tahu Kedung Romansa silakan searching ya. Itu bawa RPE boy. Jadi aku minta boleh nggak boleh katanya. Setelah itu wah perut nih boy bolak-balik aja boy kamar mandi. Kenapa gitu ya rokok ini, maksudnya kalau kata orang-orang dibilang sehat, kok aku bolak-balik gitu boy kamar mandi pertama. Apa aku kaget ya, baru kaget gitu. Biasa rokok murah gitu boy, rokok mahal gitu. Nah itu boy pertama kali kenal ST itu di situ boy. Tapi sekarang alhamdulillah boy konsumsi ST ya bisa dibilang lah satu minggu itu 2 kali boy ya. Tapi yang enggak RPS sih ngeten purun boy. Lebih murah ya. Yang lebih murah, minimalis ya, banyak pilihan. Ini boy pertanyaan boy sebelum terakhir nih boy. Udah mau akhir aja. Masih banyak sih boy aslinya. Nanti aja biar penasaran boy itu. Siapa yang mau nonton aja? Nggak tahu itu makanya. Belum punya penggemar. Nggak asik sih nggak punya penggemar boy. Nggak perlu penggemar. Ya, apalagi pengikut jangan boy. Ini boy apa ya, motong rokok konvensional dari tahun berapa boy? Dan pertama kali rokok tradisional itu rokok apa dulu nih boy? Ini paling dasar nih boy. Motong gimana maksudnya? Maksudnya udah nih rokok konvensional nih kurang menarik gitu, menangnya di pajak, tapi tembakonya masih bagus. Nah itu motongnya itu dari tahun berapa boy? 2018 akhir. 18 akhir. Wah udah itu udah yang kayak udahlah aku tembakau aja. Tapi kan yang namanya tembakau kan aku kan selera gitu. Misalnya selera aku tuh kalau nggak ada satupun tembakau yang enak, terpaksa aku harus rokok pabrikan. Nah kayak gitu. Dan kalau aku nggak punya rokok, ada teman punya rokok, tak isap gitu, nggak yang kekeh banget, nggak ya. Tapi aku usahakan misal tinggal dikit aku harus stop, tinggal dikit aku stop gitu. Sembari risalah jualan. Siap boy. Berarti bisa ini ya boy ya, kalau ada yang komen atau gimana nanti bisa saya hubungin ya boy. Hubungin boy. Oke siap, terutama Kasturi ya boy. Anjing. Terakhir aku beli Kasturi itu boy di kamu kurang bagus boy. Ya itu kurang bagus, jadi nggak bulat rasanya boy, pecah. Jadi aku nggak bilang Kasturi itu yang paling enak, sama kayak tembakau yang lainnya. Nah yang membuat dia konsisten rasanya itu penyimpanan. Kasturi itu kalau setauku daun paling atas yang enak. Daun paling atas, daun tengah-tengahnya. Oh tengah. Ya. Karena proteinnya, nutrisinya tuh imbang. Terus setelah dirajang, dijemur, disimpan. Simpan tuh paling lama tuh 3 bulan tuh udah asik tuh, udah bulat. Nah kalau yang terakhir kamu coba itu sebulan, makanya kayak 1 bulan segerak mesinnya. Iya nyegerak itu. Nah itu tapi aslinya enak ya boy. Kasturi kesan pertama boy. Ini rokok apa boy? Tembakau apa boy? Ini katanya tembakau Lombok. Tembakau Lombok, cuman digelarin jancok. Jancok. Ini di mix ya boy? Di mix sama sopeng. Oke. Karena terlalu keras. Biar soft ya. Ya tuh. Ya itu nggak masalah sih mau rokok apa tembakau, yang jelas tetap ujung-ujungnya kita mendukung petani boy. Iyalah, petani boy sumber kehidupan. Dia bisa makan apa aja boy, kecuali orang yang tapi keren boy. Apa? DBHCHT boy. Di BHCHT. Itu perlu boy. Aduh di Indonesia sulit juga boy itu. DBHCHT itu asik boy. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Aduh gimana tuh masuknya boy?
itu tuh dana-dana yang diberikan sama petani, industri rokok itu kalau dikumpulkan kaya boy. Waduh, Indonesia boy. ya. Indonesia boy masih sulit boy Indonesia boy, kecuali kita ke Eropa boy, agak lumayan lah kalau ke Eropa. Di sana diperhatikan bener boy segala sesuatunya. Coba cari datanya tentang DBHCHT itu. Maksudnya kita harus tahu itu karena ya jangan cuma ngisap lah Ya. minimal itu. Dan keinginanku untuk ini, untuk ke Lombok, ke tempat langgananku tuh belum sampai hari ini. Waduh, Aku harus ke sana gitu. iya boy, Minimal aku tahu cara nanam dan perawatan kasturi Lombok. ya Gak sekedar ngisap. itu perlu boy, kita belajar juga boy, banyak Belajar terus kayak di kampus. aduh itu dunia pabrik boy, kampus gimana boy rasanya boy? Nano. Asik, nano anak-anak sekarang nggak kenal boy permen nano kasihan. Ada yang nona. Asik, nona gimana boy, bekeong masih ini nggak boy? Nah kalau di Madura tuh gini boy. Gimana? Jadi aku kan kehilangan kontak yang di Madura. Karena salah satu kontakku itu anak teater. Aku hubungin lagi, dia tuh punya anak boy. Anjir, saking lamanya tuh boy, 2015 sampai 2020. Buset, punya anak boy. Tapi dia tetap ini tetanggaan sama petani. Jadi kata dia, nanti tembakau di sini yang bakeong itu tembakau paling enak. Nah karena enak jarang. Karena pasti dipakai sama petani sendiri. Yang dijual yang kayak pode biasa, tambengan gitu. Nah, kalau bakeong itu yang langka ada, cuman pasti udah dipakai orang-orang sekitar lah. Kalau mau nanti aku carikan. Nah aku kan saat itu butuhnya seon. Aduh, kalau cuman seon kasihan kamu Nat, soalnya bakal nagih lagi, dan kalau aku minta lagi kosong. Waduh, sulit ya. Mending sekalian 1 kilo gitu, nyetok gitu. Oke lah mas. Nah, yang belum tahu, bekeong itu dari Madura ya boy. Dari Madura itu tembakau enak lah, aku juga pernah nyoba boy di salah satu warung kopi Jogja boy. Dia orang Madura bawa bekeong boy. Gimana tuh? Hancur boy, sumpah. Mau dibeli, kasihan stoknya cuma dikit boy. Karena saking enak ya. Iya. Mau pesen niatnya boy lebaran ini nih, tapi dia nggak balik, ada ya biasa gitu. Udah tahu semua kenapa nggak pada balik hari raya nih boy. Dharma Wangi Hijau boy, pernah belum boy? Pernah, gimana boy? Pulen. Tapi itu boy, maksudnya aku tuh kesannya nggak bisa sebentar. Jadi kalau udah terkesan sama satu tembakau lama tuh nahannya, sampai aku benar-benar kecewa mungkin. Kasuri nggak enak lagi. Oke. Berpindah, beralih. Tapi kasturi masih enak ya, sama kayak kesanku ke Gayo. Asik gitu, bisa ngangenin lagi sama aroma hijau kental itu. Tapi biasa aja. Dan malah bikin curiga kalau dipakai di ruang publik umum. Ya, curiga boy, Curiga. Apalagi itu ya, makanya di desa-desa, daerah pelosok nggak apa-apa. Apalagi yang ini boy, apa namanya, kayak orang Sumatera gitu boy, terutama kayak kita yang ngisep Gayo. Wah ini nih bukan Gayo, soalnya terbiasa bau-baunya di sana beda gitu boy.
Nah itu saya aku pernah juga boy, salah satu gitu dicurigain boy. Nah aku mau ini nih, Gimana boy? nggak tahu nih apa ya, tapi ini aku mau kayak ngasih tahu aja sih, ternyata bisnis tembakau tuh asik boy. Tertarik boy. tertarik boy. Aku tuh nggak telaten kalau ngumpulin uang, Iya. karena nggak sabar megang uang banyak. Kemana gitu selalu ada aja. Iya. Tapi kalau mau tahu dan untung-untungnya itu nggak yang kayak korupsi banget boy. Iya. Setara lah, pantas gitu, pantas. Misal nih aku beli kasturi 200.000 sekilo. Iya. Sekilo itu 1000 gram. Mm-mm. Nah, aku mengemas itu dengan harga 10.000 25 gram. Berarti aku dapatnya itu 40 bungkus. Mm-mm. Dijual habis 400.000. 400. 200 untuk modal, 200 untungku. Iya. Gitu-gitu aja terus telaten. Masih satu jenis tembakau boy. Belum berapa ya? Belum berapa yang kayak macam-macam jenis itu. Itu udah kepotong sama packing. Itu sih. Ya boy, makanya itu ini aku kayak mau membangun gitu boy ya, bisnis tembakau gitu. Apalagi udah lama sih boy kenal tembakau itu, dari 14 aku boy. Nah, 14 salah satu seniorku yang kenalin boy, itu tembakonya selama 14 sampai 20 ini paling banyak itu seniorku pertama kali boy, 1 galon boy. Itu isinya tembakau anjir, dan itu nggak tahu tembakau apa ya jenisnya, tapi wah enak banget boy, sumpah enak, sumpah nikmat. Tambeng pernah belum bang? Udah aduh mantap udah. Nah ada tembakau nih, Siluk Jogja. Asik itu boy. Cuman itu tadi tergantung ke siapa yang ngisap. Kalau kesan di aku tuh sebentar. Tadi asik tapi sebentar aja. Ya kayak kepepetnya uang pas-pasan. Ya mau nggak mau yang murah-murah, Ungaran, Mole. Ya. Karena mikirnya yang bisa dapat harga di bawah 10.000 tapi bisa berkali-kali. Ya. Tapi boleh itu boy. Sekarang beda jauh boy di pasaran ya, terutama kayak di Jogja gitu boy. Pertama ngisap mulai itu waduh boy bingung ketagihannya, tapi sekarang banyak jenis, terus banyak yang jual juga. Nggak tahu pengetahuan atau nggak tahu aku yang bego ya boy ya, makanya nggak asik boy sekarang boy mulai boy. Serius, tahu tuh kenapa tuh mulai, padahal tembakau paling enak tuh mulai tuh boy. Paling enak apa? Sama tembakau lokal Jogja ya, terutama kecuali Siluk boy. Aku pencinta Siluk sih kayak gini boy. Enak sumpah Siluk kuning boy. Nah kesan aku bawa tembakau boy ke tempatku sendiri, Kaltim, ke perkumpulan gitu, dibilang orang tua aku boy. Waduh. Padahal prospek banget kalau di Kaltim itu jual tembakau didampingin yang warung kopi itu, warung kopi itu. Ya makanya jangan sekedar jual, harus ngerti dulu gitu. Bukan berarti aku ngerti banget, tapi kenapa pada akhirnya aku memutuskan untuk berani jual satu jenis. Karena ya kasturi dari lama udah sering komunikasi terus sama orang Lomboknya. Tapi kalau aku harus mau jual ya tembakau kedua aku Bakeong. Itu sulit boy. Sulit boy Bakeong. Biasanya
tembakau yang enak ya boy, tanda kutip sih enak ya, tergantung selera. Biasanya petani itu agak pelit boy, pelit. Dia buat stok sendiri gitu, buat keluarganya gitu, isepannya. Iyalah. Kayak nggak mau dikomersil secara lokal gitu, tapi dia ya udah gitu, kalau enak buat sendiri gitu boy. Bekeong sih kayak gitu biasanya, tapi makanya kita kalau cari bekeong di Jogja nggak ada boy. Adanya Podai, Madura So. Adapun itu pasti orang-orang tertentu, nggak yang jual luas yang kayak dulu itu. Jadi karena anak Madura tuh yang teater, jadi di kalangan teater aja yang tahu. Iya. Karena prinsipnya tuh ya ada yang beli alhamdulillah, nggak beli ku hisap sendiri. Nah itu asik ya, asik lah. Daripada ya itu boy kayak jualan gitu, bener boy. Apa maksudnya kita belum tahu gitu, belum pernah ekspor tembakau tapi udah jualan apa gitu, wah itu kan sayang gitu. Maksudnya tuh ya bukan soal jualannya halal Iya. Cuman misal nih ada apa pembeli nih, kita nggak tahu pembeli banyak ragamnya. Kalau ini gimana rasanya mbak atau mas gitu, ini gimana wah sampai bingung. Jelas nggak masalah sebenarnya, cuman Iya. beban apa sih kan, beban moral. Anjing moral. Gimana? Wow. Ya itu tadi Moral. jangan sampai bilang nggak tahu lah ini. Iya. Karena kita jual barang itu. Kalau jual nggak, kalau tahu bagus gitu. Apalagi, jual nggak make percuma boy. Apalagi bisa ngerekomen misal tembakau yang nggak dia cari nggak ada, direkomen ini ada nih. Nah itu tuh boy yang apa namanya lebih suka aku boy, kayak penjual kayak gitu tuh. Kalau aku nggak boy, enggak mas kasturi yang ini kok nggak enak. Iya mas, karena saya lagi emosi. Asik. Tulisin juga garing, ini garing. Jadi penjual emosi. Iya. Jadi aku nggak mau terlihat bodoh gitu. Harus pintar terus. Iya boy. Sekarang. Atau enggak? Masnya kalau nggak mau ngelinting ngepep aja. Ada temanku punya king favor daerah UPY. Kegamun boy. Wah ganas ya sekarang boy. Persaingannya masif ya boy ya. Ganas boy. Cuman ya itu tadi. Apa ya? Ya udah gitu, maksudnya kamu senang di tembakau, oke, gitu. Tularkan yang positifnya tentang tembakau. Jangan pernah yang kayak mendiskreditkan kayak ngepep, kayak apa sih kalian gini-gini. Santai aja, saling menghargai gitu. Iya. Pun sebaliknya. Karena ya sudah bicaranya sensasi masing-masing boy. Iya sih boy, yang sensasi masing-masing. Kalau dihitung soal dompet, ekonomi, kamu bayangin yang lucunya tuh, misal nih kita tahu dia nggak punya uang, tapi dia pengen ngerokok boy. Selalu ada uangnya. Itu aku yang bingung tuh. Anjir, di mana uangnya orang ini? Tapi Iyalah. ada aja. Wah curiga boy aku. Ya anak pejabat ya. Ada boy yang maksudnya ini orang ini nggak punya uang nih. Buat makannya susah, tapi untuk rokok ada, meskipun sebatang 2 batang. Iya. Wah mungkin dia milih rokok boy daripada makan. Ada juga boy gitu boy. Ya mungkin gitu. Nah terus kalau misalnya ada yang bilang tembakau lebih hemat gitu, di garis bawahi dulu gitu. Oke, kalau kamu beli konsisten 1 tembakau aja nggak apa-apa. Tapi kan namanya pengguna tembakau ini kan selalu penasaran. Dibelilah banyak-banyak. Sama aja di mana hemat. Iyalah, nggak ada hemat boy. Sama kayak pengguna vapor atau Yupon. Yeah. Ini lebih hemat nih. Tapi kan pengen penasaran, cari rasa yang lain. Beli isi ulangnya gitu. Onderdilnya lebih banyak gitu. Iya. Berarti nggak bisa cuman satu takaran hematnya, nggak bisa.
Ya tergantung yang lebih apa, yang lebih hemat ya gak usah ngapa-ngapain. Yang nggak ngerokok aja belum tentu hemat boy. Iyalah. Belum dia makan, beli baju, beli kuota, Kadang yang buat ini, buat nyindir yang ngerokok. Iya. Kadang yang ngerokok itu fashionnya lebih tinggi boy. Kadang ya boy. Kadang. Cuma ada temen aku boy, dia nggak ngerokok tapi fashion, yang terutama fashion, tapi ngerokok sama fashion cocok boy. Cocok Itu sih. Oh, udah sore. Jelas kesukaan masing-masing sih. Iya, kesukaan masing-masing boy. Karena dulu 2010 aku Marlboro boy. Marlboro merah. Wah itu 2 tahun boy sampai 2012. Gila. Marlboro masih Marlboro harganya 14 sampai 15 ribu di Kaltim tuh. Lumayan tuh boy Marlboro. Sekarang udah mau 30 kalau nggak salah Marlboro tuh boy harganya. Saya boy balas WA. Siap boy, balas dulu aja boy. Ini boy terakhir nih boy. Satu pertanyaan boy. Pesan tembakau tradisional dan kesannya boy. Kesan ya? Iya, sama pesannya boy, pesan. Oh pesan. Iya, tapi jangan pesan tembakau boy. Oh ada. Iya. Ya karena aku banyak ikut grup FB ya tembakau. Sebentar ya, lagi balas cuy. Balas WhatsApp. Nah, jadi banyak oknum-oknum juga yang nipu menjual tembakau. Ada yang pembeli juga nipu. Jadi modusnya itu kebanyakan minta COD, tapi kurirnya yang bayar. Akhirnya dia nggak mau bayar ya, pembeli iseng. Nah yang paling banyak itu penjual oknum sih. Jadi dia ngambil foto entah di internet, kan banyak tuh, mau dibuka lapak, Shopee, Tokopedia, itu bukan foto dia, tapi dia seolah-olah penjual. Nah ini yang pada akhirnya mencoreng penjual-penjual yang niat. Apalagi di daerah manapun, yang paling utama tuh Gayo gitu, Acehnya tuh. Penjual-penjual di sana itu langsung dari petani, kayak rumahan gitu. Petani rumahan. Yang dimana dia mengunggulkan kualitas, tapi malah ditipu gitu. Oke. Malah disalahgunain namanya. Nah, nggak tahu nih pesan apa nih. Yang jelas jangan memperkeruh suasana lah. Ya sama kayak kita nge-vape, sama kayak kita rokok elektrik, ngepot, nyupot gitu, tembakau, rokok, sama-sama di bidang ahli hisap lah. Bidangnya ahli hisap. Jangan memperkeruh suasana gitu. Toh kan kesenangan kita gitu, kesenangan kita yang tanpa harus merugikan orang lain yang tidak menggunakan atau sesama pengguna sendiri. Itu sih yang jelas. Untuk orang senang tembakau ya, ini budaya kita, ya udah dijaga gitu, dijaga. Gak usah lagi masukin pembahasan pengalihan apa untuk mengkikis, karena pada akhirnya ya nggak ada yang menyalahkan. Kayak produk alternatif tuh nggak ada yang salah dengan itu. Salah satu produk alternatif ya rokok elektrik itu ya, nggak ada yang salah. Yang menjadi keliru karena saling menjatuhkan pada akhirnya gitu. Tidak ada yang salah juga tentang cukai gitu. Barangkali dana bagi hasil cukai hasil tembakaunya buat petani juga gitu. Barangkali itu sih kalau aku. Yang jelas ya udah, yang merasa udah stay di tembakau
Jangan merasa sok vintage, jangan merasa sok wah tradisional nih. Anjir, santai aja, santai ya. Banyak macamnya tradisional cuy. Oke boy, terima kasih boy udah. Oh sama ini boy, pesan Apa boy? Karena kita akan menghadapi new normal. Asik. Buat para perokok maupun vapers maupun upoters, apapun itulah yang alisap, sudah dilarang untuk joinan. Asik. Karena kita new normal. Dilarang joinan. Bukan pelit, tapi dilarang join. Oke. Rokok ketemu rokok dibagi 5 atau 2. Jangan. Artinya bawa rokok masing-masing. Oke. Sama yang pengguna elektrik juga jangan lupa bawa casannya. Ya. Biar nggak minjem casan smartphone temannya. Karena temannya mau main game. Oke boy, terima kasih boy. Sudah hadir di perdana boy. Siap. Pertama ngopi bareng M Nata. Anjir. Tema linting dan tembakau boy. Bukan tema linting tembakau boy. Apa nih boy? Temanya ini Perjalanan. Oke, perjalanan. Padahal kemarin di abstrak itu judul YouTube saya abstrak itu temanya ngobrol hari ini nih boy, linting dan tembakau boy. Tempatnya di Indonesia boy. Ya. Oke, terima kasih. Yang belum mandi ingat mandi ya. Siap. Yang belum makan boy. Jaga kesehatan terutama boy. Social distancing itu bohong. Kita bisa kumpul berdua aja. Tapi takut. Tapi ingat waspada. Oke. Enggak, saya tadi bilang bohong. Oke itu. Intinya aturannya sesuai pemerintah aja ya, Boy ya. Gimana, Boy? Sepakat enggak, Boy? Sesuai pemerintah. Sayang aku sama semuanya. Sayang apa nih, Boy? Sayang anak. Oke, Boy. Terima kasih ya udah sore. Saya mau pergi lagi boy, mau ibadah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya boy. Habis nih siapa bintang tamu ya? Gofar ya? Belum tahu, kayaknya Gofar. Mas Gofar, salam hormat. Suruh main Gofar ke Tamsis. Ditunggu undangannya ya. Tunggu di Gapura Makaroni Ngewe. Nah, ditunggu di Gapura Makaroni Ngewe. Oke, Mas Gofar, saya tunggu Mas Gofar. Karena influencer Mas Gofar ini buat kayak gini nih boy. Sama Soleh Solehun. Anjir keren. Respect pokoknya. Saya selalu. Ini karya aku pertama kali boy ngevlog. Oke. Siap.